Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk berbagi praktik baik saya dari pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muaro Jambi dari SMP Negeri 16 Muaro Jambi. Dan pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Muaro Jambi dan juga Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir untuk menyaksikan pemaparan Materi Budaya Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 yang akan saya presentasikan hari ini. Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan paparkan tentang diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari, yang saya laksanakan selama mengikuti beberapa bulan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Dan next, oke. Dan di sini saya akan memperkenalkan pembimbing ataupun juga pengajar praktik saya di CGP angkatan 10 Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Ibu Rahma SP, dan fasilitator saya Ibu Sandia MPD. Nah, di sini saya membuat konsep secara garis besar, konsep utama modul budaya positif yang akan saya paparkan hari ini. Yang pertama itu paradigma belajar perubahan, kemudian positif disiplin, dasar manusia dan kebutuhan, perilaku motivasi manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Dan tentunya Bapak Ibu pengen tahu apa kelanjutan dari pemahaman beberapa konsep yang akan saya jelaskan dari beberapa poin berikut ini, yaitu yang selanjutnya. Nah, di sini kita mengenal pembelajaran dengan paradigma baru. Tentu hal ini sangat memberikan rasa penasaran bagaimana cara kita menerapkan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, selain itu juga disiplin positif. Disiplin positif ini dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sebenarnya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, selain itu juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, selain itu juga mengenai kebutuhan dasar manusia, di sini kita punya beberapa langkah, yaitu bertahan hidup, dan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, selain itu juga untuk kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama di sini kita menghindari ketidaknyamanan atau boleh juga dibilang dengan hukuman. Jadi murid di sini melakukan disiplin diri, ya takut dihukum, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan, dan ini merupakan motivasi berbentuk ekstrinsik. Nah, selain itu juga kalau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Baik, selanjutnya materi berikutnya yaitu identitas gagal. Nah, identitas gagal di sini termasuk hukuman dan juga penghargaan. Kalau dalam hukuman ini termasuk misalnya menyakitkan, ketidaknyamanan, murid merasa takut, kemudian keterpaksaan atau memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan tidak berani untuk mengakuinya, kemudian murid menjadi rendah diri. Ini bentuk dari identitas hukuman. Dan penghargaan tidak efektif bisa merusak hubungan, bisa merusak hubungan. Ini misalnya sifat iri, kemudian mematikan kreativitas seseorang, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak penghargaan dirinya. Ini termasuk dalam kategori penghargaan. Selanjutnya, identitas sukses.
Nah, di sini ada konsekuensi dan juga restitusi. Yang termasuk dalam konsekuensi penguatan jangka pendek, perlunya monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus ataupun juga respon, dan murid bisa menghormati peraturan, kemudian bisa kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahannya. Nah, kalau dari restitusi ini sendiri, murid merasa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian bisa menerapkan teori kontrol dari restitusi ini, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya, pendekatan restitusi. Nah, dari pendekatan restitusi ini, di sini ada sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, restitusi ini sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ciri-ciri restitusi ini sendiri, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian dan ini merupakan tawaran bukan paksaan. Kemudian di sini juga bisa menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan murid juga bisa mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakannya sendiri. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan serta fokus pada solusi. Nah, selain itu juga selanjutnya ada perbedaan. Perbedaan misalnya di sini saya berikan contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ini contoh kasus yang mungkin sudah lumrah ya. Nah, di sini kita akan menerapkan hukuman, kemudian bagaimana konsekuensinya, kemudian restitusinya seperti apa. Nah, dari hukuman ini guru menghukum siswa misalnya hormat bendera 10 menit, atau guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau berbentuk hukuman. Konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusinya guru menanyakan keyakinan kelas dirinya membantu siswa menyelesaikan masalah, dan guru bisa terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Jadi dari hukuman dan konsekuensi itu bisa kita selesaikan dengan restitusi nantinya. Dan selain itu juga selanjutnya ada 5 contoh, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini 5 posisi kontrol restitusi ini yang termasuk dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu penghukuman, kemudian membuat siswa merasa bersalah dan kita mengontrol siswa sebagai teman. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan masalah siswa dengan sebagai pemantau. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan masalah siswa sebagai manajer. Dan selanjutnya bagaimana membentukkan keyakinan kelas ini. Nah, yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan secara universal, dibuat dalam bentuk positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan untuk membuat 5 posisi kontrol tiga restitusi ini. Nah, inilah bagian dari segitiga restitusi, di mana di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan seperti apa di sekolah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini menyangkut semua perilaku yang memiliki alasan. Nah, kemudian yang terakhirnya menanyakan keyakinan ya bahwa kita semua itu memiliki motivasi secara internal. Jadi kesimpulan dari paparan materi yang saya berikan ini, di sini kita lebih memberikan semacam gambaran atau cara ataupun juga strategi yang bisa kita terapkan di sekolah dengan segitiga restitusi, yaitu keyakinan kelas dan menerapkan budaya disiplin. Karena budaya disiplin ini bila kita terapkan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan situasi dan keadaannya, tanpa kita memberikan hukuman atau dengan cara yang terlalu berlebihan, sehingga kita bisa memberikan motivasi yang baik kepada siswa, dan siswa tersebut seandainya jika melakukan kesalahan, dengan kita terapkan posisi kontrol restitusi ini, mudah-mudahan dia bisa menyadari kesalahan-kesalahan, walaupun kesalahan itu sangat kecil, dan dia bisa perbaiki dengan pola kontrol kita sebagai guru untuk mengatasi masalah siswa. Jadi intinya seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di hari ini pada presentasi modul diseminasi budaya positif.
yaitu tentang keyakinan kelas, dan mudah-mudahan di sini kita semua bisa memahami dan memperbaiki juga bagaimana kedepannya supaya kita bisa melakukan ini semua di semester yang akan datang atau di untuk semester yang akan datang. Dan baiklah, mungkin itu saja, dan saya berharap Bapak Ibu dan juga dari kepala sekolah yang terutama untuk memberikan tanggapan mengenai budaya positif yang saya paparkan, dan kedepannya bagaimana program-program apa nanti yang akan saya lakukan di sekolah ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu guru, rekan sejawat, dan terutama juga Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Martujati. Baiklah, di sini saya mohon maaf, sebenarnya saya bukan menggurui, tapi saya hanya berbagi praktik baik, dan saya juga masih bertahap proses untuk belajar bagaimana mengembangkan profesi saya sebagai guru yang sesuai dengan kurikulum terbaru kita, yaitu kurikulum merdeka. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Tuti. Semoga menjadi guru penggerak yang handal yang dapat memajukan SMP Negeri 16 Martujati. Di sini ada konsep dari Ibu Tuti, yaitu tadi coba buka Pak slide yang kedua tadi, slide kedua. Itu konsep utama modul budaya positif. Jadi di situ ada paradigma belajar perubahan ya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada rapat kemarin, itu ada istilah pendekatan siswa secara humanis. Jadi pendekatan bukan yang bersifat itu hukuman, tetapi semacam pendekatan humanis. Di situ ada konsep disiplin identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu ada stimulus respon. Nah, jadi yang konsekuensi tadi saya belum jelas tadi apa tadi ya. Tapi itu bagi saya, menurut saya, konsep stimulus respon itu sangat cocok bagi saya. Bukan kurang tepat, itu memang sebenarnya itu yang lebih cocok, karena guru memberi stimulus dan siswa mendapatkan respon sehingga dia bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi stimulus itu adalah stimulus positif juga, tetapi ada sebelahnya ada kata restitusi. Kalau menurut saya restitusi itu artinya ganti rugi, artinya tebusan. Nah, kalau misalnya siswa itu tidak mengerjakan tugas, maka sang guru, maka yang menjadi korban itu adalah siswa. Kalau siswa menjadi korban, berarti guru menebus atau ganti rugi terhadap siswanya. Seperti apa? Nah, di sini kurang mengena bagi saya. Jadi lebih baik teori kontrol. Kalau terkontrol mungkin bisa, tapi kalau di situ ada teori kontrolnya ya. Murid bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kira-kira restitusi yang bentuk seperti apa ini yang diterapkan? Kemudian apakah ada kaitan dengan stimulus respon itu? Jadi guru memberi stimulus, kemudian direspon oleh siswa. Barangkali itu supaya ada sinkron nanti antara perilaku guru, perilaku siswa dengan apa yang kita harapkan. Nah, supaya ada tertanam nanti seperti apa yang dikatakan Ibu Tuti tadi tentang internal apa itu? Iya, intrinsik ya, itu dari dalam. Jadi supaya tertanam di dalam, bukan dalam bentuk pengaruh dari luar, tetapi tertanam dari dalam. Itu stimulus respon, kemudian restitusi dalam bentuk yang bagaimana maksudnya. Begitu. Terima kasih.
selama ini ya khususnya untuk kita di sini ya di SMP Negeri 16, kita tahu kalau siswa-siswa kita kalau yang berhubungan dengan kesalahan yang mereka lakukan, pada umumnya kita juga tidak memberikan hukuman. Makanya kita cuma memberikan solusi apa yang mesti mereka lakukan. Karena kalaupun kita beri hukuman, mereka juga tidak akan mau menerima hukuman yang kita berikan kepada mereka. Sedangkan kalau penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas maupun dengan sistem ranking, merampas hak memakai dirinya. Kalau penghargaan ini kita berikan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh siswa, itu pasti akan membuat siswa itu menjadi merasa dihargai. Tapi kalau penghargaan itu tidak sesuai, untuk si siswanya mungkin dia menerima, tapi untuk siswa yang lain mungkin mereka tidak akan, ada unsur iri jadinya kan. Kami enggak kok, kami tidak dikasih penghargaan, sementara si A yang banyak melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai kok dikasih penghargaan. Jadi kita berharap hukuman dan penghargaan itu disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh siswa. Kalau hukuman, yaitu sebenarnya bukan hukuman ya, sanksi. Ya, sanksi, bagusnya sanksi dan penghargaan. Jadi pada saat siswa melakukan suatu kesalahan, kita beri sanksi. Dan pada saat mereka bisa tidak melakukan suatu kesalahan atau kebaikan yang mereka lakukan, kita berikan penghargaan. Jadi hanya sebatas itu yang ingin saya sampaikan. Ya, apakah ini berbentuk saran atau apa namanya? Tanggapan? Hanya sebatas itu. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsep disiplin identitas gagal itu katanya ada hukuman dan penghargaan. Kalau menurut saya hukuman dan penghargaan itu penting. Dalam arti luas, hukuman itu banyak ragamnya. Kalau hukumannya bersifat fisik yang menyakitkan, tentu itu boleh dikatakan identitas gagal. Tetapi hukuman dalam bentuk stimulus respon yang saya katakan tadi, misalnya ketika tidak membuat PR, maka hukumannya itu adalah membuat PR di samping ibu. Itu kan hukuman, bisa jadi. Kemudian jangan ada restriksi hukuman tadi. Kemudian penghargaan itu penting. Ini sebagai contoh yang global ya. Tim Garuda Indonesia itu dapat sekian miliar untuk penghargaan. Itu nambah motivasi, nambah kreativitas, ya kan? Kemudian kalau kita melaksanakan ini dikasih piagam, tambah Pak, itu penghargaan. Piagam itu penghargaan. Penghargaan bukan dalam bentuk harga uang saja. Penghargaan banyak. Bisa saja sedang penghargaan dalam bentuk piagam, penghargaan dalam bentuk ungkapan, sanjungan dan lain sebagainya. Itu juga penghargaan. Jadi penghargaan itu dalam arti luas. Ya, dalam arti luas itu artinya tidak merasa menghargai diri, tidak dalam menghukum ranking. Misalnya, kalau misalnya sebagai penghargaan saya terhadap Tuti yang menjadi guru penggerak, sebagai penghargaan saya dukung terus. Itu penghargaan yang bagi saya yang saya berikan. Kemudian saya bantu. Itu sebenarnya penghargaan dari saya. Itu malah menambah motivasi. Bukan kayak itu menambah motivasi. Nah itu kan bagus. Jadi penghargaan bukan berarti bisa merusak hubungan, tidak. Penghargaan itu justru memotivasi untuk lebih berkarya lagi. Hukuman juga, hukuman itu sebagai batas supaya kita menjadi batas lampu merah supaya lebih tidak melanggar aturan yang ada. Itu bagus juga sebenarnya. Namun bentuk yang diberikan itulah yang menjadi PR kita. Penghargaan seperti apa, hukuman seperti apa, gitu. Barangkali itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih tanggapan dari Bapak Kepala SMP Negeri 16 Muara Jambi dan juga Ibu Waka Kurikulum SMP Negeri 16 Muara Jambi. Dan dari diskusi siang hari ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi yang lebih baik lagi untuk saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Jambi di tahun ini, dan mudah-mudahan saya bisa menjalankan program-program dari pendidikan guru penggerak dan bisa membawa perubahan pada sekolah kita yaitu SMP Negeri 16 Muara Jambi. Dan terima kasih untuk semua waktunya dan juga saran serta motivasi yang diberikan kepada saya hari ini. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penelita Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Muaro Jambi, bidang kurikulum, menanggapi tentang budaya positif yang dilaksanakan di sekolah, baik kepada kami sebagai guru, rekan sejawat, ataupun kepada siswa-siswa. Di mana budaya positif itu memang penting dilaksanakan di sekolah, diterapkan di sekolah itu penting. Karena dengan adanya budaya positif itu bisa menumbuhkan dan bisa menciptakan hubungan yang baik antara sesama rekan sejawat, bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab, bisa menciptakan sikap gotong royong, sama-sama kita itu punya keinginan untuk bekerja sama, sehingga apapun yang akan kita lakukan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita punya rasa tanggung jawab, pekerjaan yang berat itu akan semakin mudah. Kemudian dengan adanya budaya positif tersebut bisa menciptakan hubungan yang lebih baik lagi antar sesama warga sekolah, dan juga kita punya rasa peduli yang lebih tinggi terhadap sesama kita. Kemudian kepada siswa, kalau kita terapkan budaya positif kepada siswa, siswa pun bisa punya rasa tanggung jawab yang lebih besar. Mereka tahu tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa, kemudian bagaimana hubungan mereka dengan sesama teman mereka, dan kemudian bagaimana mereka itu berhubungan dengan guru dan juga dengan warga yang ada di sekitar sekolah. Jadi menurut saya budaya positif itu memang harus betul-betul dilaksanakan di sekolah, baik terhadap sesama guru maupun terhadap siswa. Jadi saya rasa sudah cukup apa yang saya tanggapi tentang budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solahuddin, guru SMP Negeri 16 Muaro Jambi. Bidang studi yang saya aku adalah bidang studi pendidikan pelajaran bahasa Inggris. Adapun dalam hal ini saya akan memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh Ibu Tuti Aliyawati SPDI mengenai memahami budaya positif di sekolah. Memang kalau kita lihat, pemahaman budaya positif di sekolah ini sangat diperlukan sekali, karena dengan adanya pemahaman budaya positif ini, apa yang kita lakukan di sekolah, terutama siswa juga, para guru memahami bagaimana tingkat untuk meningkatkan kerjasama, terutama seperti hal yang gotong royong terhadap perkembangan positif budaya positif kinerja guru. Jadi ini bagus sekali saya rasa, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tuti Aliyawati yang telah berusaha menyebarkan pemahaman budaya positif ini di SMP Negeri 3 SMP Negeri 16 Muaro Jambi. Semoga apa yang disampaikan dalam penyebaran ini dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh para guru dan siswa dalam hal peningkatan kinerja dan juga aktivitas sekolah, supaya budaya positif berkembang dengan baik. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Tuti Aliyawati SPDI dalam hal diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.